Ketika saat ini dieksekusi oleh Bapak Jokowi dan bukan hanya wacana, langsung dengan perencanaan, kemudian langsung pembangunan. Kalau ini yang terjadi, percayalah, Indonesia 2045 akan disegani oleh bangsa lain. Kemudian inilah perwujudan daripada cita-cita bangsa ini Indonesia untuk menuju ke peradaban baru. Nah, tapi tadi kita membahas akan semuanya akan pindah ke IKN ya, Mr. Puisi. Tapi untuk Jakarta sendiri gimana, Mr. Puisi nanti? Loh, Jakarta menjadi pusat perekonomian. Oh, tetap perekonomian. Karena dalam membangun sesuatu harus ada konsistensi. Nah, kita tuh diakuin oleh bangsa-bangsa lain bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang kaya dengan hal-hal dengan budaya, bahasa. Betul, budaya, bahasa. Cuma Indonesia kayaknya yang paling banyak ya, Mr. Puisi ya. Halo Sobat Mr. Puisi, kembali lagi bersama saya Rudi di channel kesayangan kita, Mr. Puisi Live. Nah, pada hari ini kita akan membahas mungkin kemarin-kemarin tentang pemilu, tapi mungkin ini juga ada hubungannya tentang pemilu juga, tapi kita akan membahas tentang IKN baik atau buruk untuk Indonesia. Jadi teman-teman, IKN adalah proyek bangsa Indonesia untuk memeratakan pembangunan, dan ini dilakukan sebenarnya banyak keinginan dari presiden-presiden sebelumnya, tapi baru terrealisasi pada zamannya Bapak Jokowi. Nah, IKN itu adalah ibu kota Nusantara, seperti itu. Nah, betul. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu tentang IKN, kita akan membahas IKN pada hari ini bersama siapa lagi kalau bukan Mr. Puisi. Tepuk tangan untuk Mr. Puisi, teman-teman. Ya, Mr. Puisi, tadi kita udah sempat bahas-bahas juga. IKN ini adalah ibu kota Nusantara, di mana akan menjadi ibu kota Indonesia yang dari tadinya di Jakarta akan dipindahkan ke IKN. Nah, kira-kira menurut Mr. Puisi dengan adanya pembangunan IKN ini ada dampak buruk nggak sih untuk negara kita atau mungkin untuk kota Jakarta, Mr. Puisi? Seperti itu. IKN sangat luar biasa. Inilah satu-satunya program ke pemerintah saat ini yang berani mengeksekusi adalah ketika Pak Jokowi menjadi Presiden RI. Ketika itu IKN sesungguhnya diprogramkan oleh Bapak Presiden kita yang pertama, Bapak Soekarno, yang kalau nggak salah Pak Soekarno itu menginginkan pindah juga kebetulan di Kalimantan, kalau nggak salah di kota Palangkaraya. Kemudian itu pun tidak terjadi karena Indonesia belum mampu untuk menginvestasikan dananya ke sana mungkin, ataupun ada masalah-masalah lain, sehingga program ini tuh akan dieksekusi juga oleh Bapak Presiden Soeharto, di mana Bapak Pembangunan yaitu Bapak Presiden Soeharto ini ingin meneruskan program luhur yang dicita-citakan oleh Presiden RI pertama. Sampai-sampai sudah diwacanakan lokasinya juga ada di Jonggol, sehingga memungkinkan juga tempat ini tidak akan terjadi banjir karena tempatnya dataran tinggi, dekat dengan Bogor. Betul. Nah, itu yang terjadi saat itu. Ketika saat ini dieksekusi oleh Bapak Jokowi dan bukan hanya wacana, langsung dengan perencanaan, kemudian langsung pembangunan. Di mana sudah 1 tahun ini sudah mulai dibangun, dan kita lihat bahwa proses pembangunannya sangat masif. Ketika itulah nanti apabila ini memang berhasil dicanangkan IKN itu untuk 17 Agustus 2024, berarti pemerintah Indonesia sudah resmi memindahkan ibu kota negara ini ke IKN. Waduh. Nah, apalagi sudah diperkuat dengan undang-undang. Nah, jadinya IKN ini sangat baik. Tidak ada hal yang buruk untuk IKN ini. Betul. Itulah. Nah, tadi ditanyakan bagaimana ada untuk dampak terhadap Jakarta. Iya, betul. Justru dampaknya luar biasa. Perpindahan penduduk dari desa, kota-kota kecil di Indonesia ke Jakarta nanti akan stop. Mereka akan menginginkan pindah dari desa ataupun kota-kota kecil ke IKN. Maka pertumbuhan IKN itu
pasti akan bisa mengikuti pertumbuhan Jakarta, di mana di Jakarta menjadikan bekas ibu kota negara yang menjadi pusat perekonomian tetap di sana. Nah, kalau ini yang terjadi, percayalah, Indonesia 2045 akan disegani oleh bangsa lain. Kemudian inilah perwujudan daripada cita-cita bangsa ini Indonesia untuk menuju ke peradaban baru, tingkah laku baru, Ya, betul. ke kebiasaan baru, dan ditambah lagi dengan teknologi. Peradaban baru yang berteknologi luar biasa. Jadi kita mungkin kalau selama ini kalau di Asia yang mungkin kita bisa lihat negara yang peradaban atau teknologinya maju itu mungkin salah satunya Singapura, Mr. Puisi, dan mungkin Indonesia dengan adanya IKN bisa menyaingi atau menyamai atau melebihi dari teknologi di Singapura sendiri ya, Mr. Puisi ya. Iya, banyak pengamat mengatakan bahwa lihat dong, katanya Malaysia membuat ibu kota baru, sepi, tidak ada. Wah, itu ini sangat picik sekali. Betul, betul. Kenapa? Penduduk Jawa itu sendiri berapa? Ya. Jawa Barat sekarang kemungkinan sudah 50 juta lebih. Nanti akan mencapai 90 juta orang ada di Jawa Barat. Betul. Mau dikemanakan? Iya. Nah, inilah perwujudan cita-cita bangsa itu untuk membuat pemerataan pembangunan. IKN sendiri kita lihat, malah sekarang sudah ada Universitas Gunadarma di sana, sudah beroperasi. Nah, semua karyawannya tuh dari Kalimantan. Ya, kemudian budayanya juga langsung diterapkan juga di Universitas Gunadarma. Kemudian luar biasa sekali, malah sudah beroperasi. Nah, nantinya apabila IKN terbentuk, maka akan ada masa pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat yang ada di desa-desa akan tidak lagi ke Jakarta, mereka akan pindah ke IKN, sekolah di IKN. Maka di IKN akan ada sekolah internasional, akan ada rumah sakit internasional, itu penting juga. akan ada perbankan syariah, mungkin perbankan yang dari luar. Kemudian ada lagi sekolah segala macam sekolah internasional, sekolah segala macam sekolah ada di sana, sehingga pasti di situ ada gula, maka semut akan datang ke IKN. Nah, kecuali IKN itu hanya membuat istana, ada kantor ASN dan lain-lain, itu nggak ada minat. Iya, betul. Tapi pada saat itu ada fasilitas umum yang setara dengan Singapura, misalnya sekarang kita lihat kayak Mayapada Group membangun hotel, membangun rumah sakit Mayapada. Betul. Pakuwon membangun hotel, kemudian Agung Sedayu juga membangun hotel di sana. Iya. Nah, kemudian ada grup Sinarmas, grup LIM juga sudah akan membangun pusat mall di sana, membangun apartemen di sana. Nah, terutama masalah-masalah penting adalah masalah-masalah kesehatan di sana. Universitas akan ada di sana, sekolah internasional akan ada di sana. Ya, untuk apa lagi ke Jakarta? Betul. Makanya mungkin orang-orang Bali yang tadinya kan nanti kalau lulus SMA mau sekolah kemana? Ke Jakarta. Udah cita-cita ke Jakarta udah nggak ada lagi. Mungkin akan cita-cita ke IKN. Dan kemungkinan nanti perusahaan-perusahaan swasta yang besar-besar juga mungkin akan pindah ke IKN ya, Mr. Puisi ya? Mungkin bukan perusahaannya pindah, adalah kegiatan usaha barunya pindah karena ke sana. Lebih terpusat kalau di Kalimantan, di IKN itu lebih istilahnya lebih sentral gitu ya, Mr. Puisi ya. Ya, kenapa dikatakan akan ada pemerataan pembangunan? Selama ini kita lihat pembangunan itu kan Jawa sentris. Iya, betul. Bayangkan saja di Bandung itu terlalu padat. Iya. Sekarang saya dengar udah 1 juta ini yang naik itu
tolnya. Bukan yang kereta cepat itu. Oh iya, karena memang ada kereta cepat yang menghubungkan antara Jakarta dengan Ya udah 1 juta Bandung. yang menaik. Nah itu bayangkan aja, yang tadi ekspektasinya nanti ada yang naik enggak? Iya iya, ternyata banyak. Bukan banyak lagi, udah ngantre. Nah, itulah, janganlah berpikir secara picik, berpikir secara besar. Ya. Jangan kita mau menjadi negara kecil yang terlalu dijajah oleh bangsa lain. Ketika itulah bangsa kita akan menjadi besar apabila kita bisa mandiri, apalagi dengan program hilirisasi juga. Nah ini merupakan program pemerintah Indonesia, terutama program daripada Pak Jokowi akan diteruskan oleh Pak Prabowo, dan juga Pak Ganjar saya lihat dalam narasi yang diberikan pada saat ketemu masyarakat luar juga Pak Ganjar juga setuju dengan hilirisasi. Nah kalau program ini dilakukan, jangan mengecilkan bangsa Indonesia lagi, bahwa percaya tidak bahwa IKN itu pasti menjadi kota yang sangat sukses, kota yang berteknologi, kota yang sustainable, dan sudah dinyatakan bahwa hanya 30% akan dibangun, kemudian 70% itu menjadi penghijauan hutan. Jadi bisa dikatakan ini adalah istilahnya ibu kota impian dari bangsa Indonesia sendiri ya, Mr. Puisi ya. Nah, tapi tadi kita membahas akan semuanya akan pindah ke IKN ya, Mr. Puisi. Tapi untuk Jakarta sendiri gimana, Mr. Puisi nanti? Loh, Jakarta untuk menjadi pusat perekonomian. Oh, tetap perekonomian pusatnya di Jakarta seperti Jakarta, itu. IKN pusat pemerintahan. Nah, jadi mungkin pusat pemerintahan yang mempunyai fasilitas rumah sakit internasional, sekolah internasional, kampus-kampus yang berkualitas internasional, SD, SMP juga yang bersifat internasional juga, berbasis teknologi. Nah, ingin loh orang daerah-daerah kita yang terpelosok-pelosok ingin mengikuti dong sekolah bertaraf internasional yang ada di IKN. Nah, jadi buat teman-teman sekalian jangan berpikir nanti dengan adanya IKN ini akan membuat perekonomian itu di Jakarta mati, tentu tidak, karena tetap perekonomian tetap akan terpusat di Jakarta sendiri, seperti itu teman-teman. Nah, kalau dari Mr. Puisi sendiri nih, dengan adanya IKN, kira-kira tertarik nggak Mr. Puisi untuk pindah ke IKN? Saya sangat tertarik sekali, paling tidak anak saya, dia harus minimal dia harus punya apartemen di sana. Wah. Saya pertama beli apartemen kalau ada apartemen di sana. Jadi, gitu, karena apa? Ingin juga anak-anak kecil ini yang memang berbasis teknologi, ingin diterapkan teknologi yang dia pelajari di sebuah kota. Misalnya kemana-mana, tinggal naik itu helikopter. Ya kan, kemana-mana, taksi pun berteknologi, bus berteknologi. Sampah tidak ada, ngerokok pun tidak boleh di sana. Kalau ke rumah sakit, ke pusat-pusat pertunjukan harus ngantre. Nah, betul. saling menghargai. Itu yang kita harus kita harus dukung. Karena IKN ini akan merupakan ibu kota yang mungkin terbaik di dunia. Waduh. Dan katanya sih kalau sempat dengar akan menjadi pusat pariwisata juga ya, akan menarik wisatawan mancanegara untuk datang ke IKN ya, Mr. Puisi ya, seperti itu ya. Ya, itulah. Tetapi ya kalau kita bahas ya, Pak Prabowo dengan Mas Gibran udah pasti akan meneruskan. Dan mungkin ada memperbaiki ataupun membuat lebih baik. Kemudian Mas Ganjar juga dalam orasinya akan meneruskan IKN. Tetapi yang paling menjadi tanda tanya adalah Pak Anies dan Cak Imin. Padahal waktu Mas Gibran debat dengan Cak Imin udah skakmat. Kenapa Cak Imin dulu ikut potong tumpeng di IKN, kok sekarang gara-gara perubahan yang diusung oleh Pak Anies, kenapa kok tidak mendukung? Ya itu kan bisa dipelajari bahwa tidak konsisten. Nah, itu. Karena dalam membangun sesuatu harus ada konsistensi. Dalam usaha juga begitu. Kalau kita nggak konsisten, kita membuat suatu produk, habis itu udah laku terus patah semangat, tidak konsisten,
pasti tidak akan bisa maju. Kita harus konsisten, percayalah, kita mencapai puncak. Nah, teman-teman, jadi kuncinya adalah konsistensi ya, Mr. Puisi. Ya? Nah, ada satu hal yang penting kita tinjau bahwa Pak Prabowo diwakili oleh cawapresnya IKN. Ya, Kesannya luar biasa. betul. Pak Ganjar langsung Datang sendiri. capresnya datang sendiri ingin menyaksikan. Baikkah IKN? Ternyata sangat positif. Ya. Luar biasa. Tetapi Pak Anies, padahal dia kan sudah ke Kalimantan, kalau nggak salah ke Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Kan tinggal Sedikit lagi itu sebenarnya. 2 jam. Iya, betul. sampai IKN. Betul. Harusnya kan Setidaknya tinjau dulu. Setelah tinjau baru mengatakan ini bagus apa jelek. Nah, betul. Nah, di sana Pak Anies ketemu masyarakat di Kalimantan Tengah. Beliau menanyakan bahwa Kalimantan Tengah dapat apa dari apabila IKN. Kemudian Kalimantan Timur juga dapat apa di IKN. Nah, itu yang ditanyakan. Kemudian ditanyakan lagi, Anda sekalian yang perlu keinginan atau kebutuhan. Dijawab dengan suara kebutuhan. Nah, ini sesungguhnya kebutuhan itu sudah dijawab oleh masyarakat. Tetapi kalau Pak Anies pintar membelokkan kata-kata, dikatakan bahwa kebutuhan ini apabila IKN tidak diteruskan, anggaran IKN akan membuat jalan-jalan di provinsi Jawa Timur, semua jalan, semua beres, sekolah udah beres, sehingga dibelokkan kata-kata. Sedangkan IKN itulah sebetulnya merupakan kebutuhan masyarakat di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Betul. Kenapa demikian? Sekarang di Kalimantan Timur akan ada jalan tol menuju ke IKN. Berarti tidak lagi menuju IKN itu membutuhkan waktu 2-3 jam. Sekarang dengan 30 menit udah sampai di IKN, berarti jalan tol antara IKN dengan Kalimantan Timur akan membuat perekonomian baru, usaha-usaha baru di sepanjang jalan itu. Bagaimana itu akan terjadi? Pastilah menunggu IKN selesai. Impact-nya luar biasa. Orang-orang kaya di IKN nantinya merupakan membuat sebuah contoh bahwa dia sudah tinggal sebuah ibu kota negara yang berbasis teknologi dengan wawasan budaya Indonesia, kemudian merupakan peradaban baru bagi bangsa Indonesia ini, sehingga apabila ada orang-orang sakit dari Pontianak, dari Balikpapan, itu tidak perlu lagi ke Singapura. Betul. Cukup berobat di IKN. dan tidak perlu ke Jakarta butuhkan waktu panjang. Cukup dengan jalan tol 30 menit, dia sudah bisa menikmati fasilitas rumah sakit yang ada seperti di Jakarta maupun Singapura. Yang seperti ada di Singapura itu. Jadi sebetulnya ini akan menjadi dampak yang sangat positif untuk masyarakat ya, Mr. Puisi ya, karena dengan adanya IKN ini semua yang dibangun di dalamnya itu adalah berkelas internasional seperti itu. Ya, makanya sekarang pun sudah banyak swasta Indonesia yang sudah masuk ke IKN. Betul. Nah, kalau misalnya ini sudah terjadi tiba-tiba tidak diteruskan, ditolak, wah itu merupakan kemunduran, mungkin akan diketawain sama dunia luar. Bisa disomasi nanti Mr. Puisi ya kira-kira. Oh bisa, pasti itu banyak yang akan disomasi. Nah, itulah makanya kita sebagai pemimpin harus berpikir positif. Kalau kita berpikir negatif, semua kerjaan orang dianggap jelek, itu rasanya tidak akan bisa berkembang dunia Indonesia yang kita cintai ini. Betul. Nah, jadi tadi udah jelaskan nih teman-teman tentang IKN oleh Mr. Jadi IKN sendiri ini adalah pembangunan yang emang memang diperlukan oleh bangsa Indonesia, karena dengan adanya IKN ini akan memperatakan pembangunan dan menjadi salah satu contoh kota bertaraf internasional di Indonesia sendiri. Yang mungkin nanti akan merupakan kota pariwisata. Nah, sehingga
saya juga pernah mengusulkan bahwa jangan hanya dibuat galeria di sana, galeri, hendaknya di sana harus dibuat museum culture, museum budaya Indonesia primitif Kalimantan dan juga museum primitif seluruh Indonesia yang di sana. Nah, kalau di Jakarta sudah ada museum nasional, betul, yang banyak barang-barang klasik, barang-barang kerajaan. Nah, kiranya kita di Indonesia ini belum pernah mempunyai museum primitif. Paling cocok ada museum primitif di Kalimantan. Di Kalimantan. Nah, saya sebagai kolektor barang primitif, saya mau menyumbangkan juga beberapa koleksi saya apabila pemerintah mau membuat museum primitif di Kalimantan. Nah, gitu. Wah, luar biasa banget ini Mr. Puisi. Jadi Mr. Puisi ini termasuk salah satu kolektor barang-barang primitif, teman-teman. Jadi kalau teman-teman belum ada yang terlalu tahu tentang biografi Mr. Puisi sendiri, lihat Museum Puma. Nah, betul. Baru saya mau bilang, lihat Museum Puma. Karena Museum Puma ini adalah museum satu museum primitif milik Mr. Puisi yang kita katakan tuh museum tribal art ya, Mr. Puisi ya. Yang baru satu-satunya di Indonesia. Dan baru ada satunya di Indonesia. Jadi buat teman-teman yang main ke Bali, jangan lupa tuh mampir untuk ke Museum Puma. Dengan begitu kan akan melihat apa sih museum tribal art itu. Gitu ya, Mr. Puisi ya. Nah, berarti kalau sebuah museum itu kan harus ada museum itu sendiri, betul, ada stage untuk pertunjukan, harus ada library, harus ada ruang meeting, betul, harus akomodasi. Ya. Nah, itu merupakan museum. Kalau hanya bikin bangunan, ini museum tengah jalan, nggak bisa, bukan museum. Persyaratan museum itu harus ada perpustakaan, betul. Harus ada ruang pertemuan, harus ada akomodasi, harus ada ini aja akomodasi ini stage panggung, ya kan. Nah, itu ya Pak, makanya museum itu minimal 1 hektar lah minimal. Gitu loh. Jadi buat teman-teman yang penasaran dengan seperti apa sih Museum Puma, kalian bisa main nanti ke Bali. Lokasinya ada di Jalan Trenggana nomor 108 atau langsung klik aja di Google Museum Puma, pasti udah langsung keluar nih teman-teman. Nah, tadi kalau kita membahas IKN lagi nih Mr. Puisi, dengan adanya museum yang mungkin akan pemerintah bikin nanti di IKN sendiri, itu otomatis akan menambah wawasan bahasa Indonesia juga ya mengenai tahun-tahun primitif pada barang-barang budaya primitif itu yang kebanyakan ada di Pulau Rote, tuh Pulau Mentawai, Nias, Flores, Sumba, Sumbawa, Lombok, ya kan? Nah, itu kota-kota pulau-pulau terkecil. Betul. Misalnya di Flores tuh kayak di Desa Ngada. Itu semua masih banyak orang-orang primitif, masih banyak di sana. Terutama di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, betul. Kalimantan Barat, di hutan-hutan masih ada barang primitif banyak. Coba kalau pemerintah menggerakkan seluruh Indonesia untuk mencari barang-barang primitif, yakin akan. Betul. Dan mungkin akan banyak menyumbang, orang-orang asing pun yang menyimpan barang primitif pasti mau menyumbang. Nah, karena kalau dibahas lagi kebanyakan malah barang-barang primitif Indonesia itu kebanyakan malah ada di luar negeri ya, Mr. Puisi. Dan luar negeri, kita melihat di Christie pun udah dilelang. Nah, terutama dari Nias itu yang namanya ada patung Adu Jadwa. Apa itu Mr. Puisi? Nah, itu patung yang sangat disembah, sangat terkenal sekali dan sudah dimiliki oleh orang-orang kaya di Amerika, di Prancis. Kemudian kalau di Batak itu tongkat Panuluan, itu juga sangat mahal. Nah, itu mungkin di Batak masih banyak. Kalau Pak Jokowi membuat museum nasional, saya pasti banyak yang akan menyumbang barang-barang museum dari Irian, dari Kalimantan, dari Timur. Wah, semuanya banyak daerah-daerah timur terutama itu dari Toraja. Nah, sedangkan barang-barang tribal art, barang-barang primitif yang dibuatan Irian, sekarang ada museum nasional di Amerika. Dulu dikoleksi oleh keluarga Rockefeller. Rockefeller menurunkan kepada anaknya nggak suka dengan barang-barang primitif, sekarang udah ada di Museum Nasional Amerika. Coba, masa kita nggak melestarikan di sebuah museum, orang lain melestarikan. Betul Pak. Tapi mereka kan khusus Irian. Kalau ini maksudnya seluruh Indonesia. Betul. Gitu. Karena Indonesia ini
kalau dikatakan luas dan banyak sekali budayanya teman-teman. Jadi kita tuh diakuin oleh bangsa-bangsa lain bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang kaya dengan hal-hal dengan budaya, budayanya, bahasa. betul, budaya, bahasa. Cuma Indonesia kayaknya yang paling banyak ya Mr. Puisi ya. Ya, justru itulah kita harus lestarikan sehingga tidak punah. Nah, kalau mungkin kita tadi membahas IKN, berarti IKN ini udah dikatakan 100% memiliki dampak yang baik ya Mr. Puisi ya. Kalau Ya, untuk memang. dampaknya berarti termasuk dampak yang baik. Sangat baik dampaknya, itulah saya bilang nanti Kalimantan itu ada IKN itu seperti semut datang mengerubuti gula. Dengan sendirinya Pontianak, Kalimantan dengan sendirinya akan jadi maju gara-gara IKN ini. Orang akan datang banyak ke sana, kan imbasnya ke kota-kota terdekat. Nah, Gitu loh. jadi buat teman-teman yang mungkin kemarin ada yang berpikiran IKN ini memiliki dampak buruk atau mungkin IKN ini hanya buang-buang dana dan lain, itu bisa dikatakan salah total teman-teman. Jadi teman-teman harus lebih lagi untuk melihat apa sih tujuan IKN ini dibangun dan apa aja yang akan ada di IKN. Seperti itu kita harus bisa istilahnya melihat dari perspektif lainnya, karena memang Indonesia bisa dikatakan membutuhkan adanya IKN ini. Ya, demikian tadi pembahasan kita tentang IKN bersama Mr. Puisi. Tepuk tangan untuk Mr. Puisi teman-teman. Ya, terima kasih Mr. Puisi untuk waktunya. Kita udah bahas-bahas tentang IKN ini, dan emang IKN ini secara langsung juga saat ini bersinggungan juga dengan pemilu Mr. Puisi seperti itu. Dan buat teman-teman lainnya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Mr. Puisi untuk mendapatkan berita-berita berikutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow IG Mr. Puisi di bawah ini. Dan sampai jumpa, bye-bye.